Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 8, kemudian di subtema 2, Bumiku dan Musimnya. Di pembelajaran 3, kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 71 sampai dengan 75. Nah, adik-adik jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, dan like video Karina ya. Di-share ke teman-teman juga boleh. Nah, kemudian sekarang ada bacaan judulnya Singapura. Ya, dibaca dulu sedikit informasi tentang Singapura, lalu kita akan mengisi bagian ini atau tabel ini ya. Nah, yang pertama kondisi geografisnya. Singapura adalah negara kepulauan. Sebagian besar Singapura berupa dataran rendah. Singapura terletak 137 km di utara Johor. Kemudian Singapura memiliki 63 pulau kecil. Lokasi tertinggi Singapura di Bukit Timah. Terdapat cagar alam atau Bukit Timah Nature Reserve dan Taman Botani Singapore Botanic Garden. Lalu kondisi sosial budaya, negara berpenduduk padat dan 85% tinggal di rumah susun, kemudian penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Kemudian penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyatnya sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Lalu analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Negara Singapura termasuk sempit sehingga untuk tempat tinggal Singapura menggalakkan rumah susun. Pemerintah dan rakyat Singapura paham kebersihan sangat penting. Pemerintah membuat aturan yang ketat mengenai kebersihan. Rakyat Singapura berdisiplin menjalankan peraturan kebersihan. Singapura mendapat predikat negara terbersih dunia, serta banyak wisatawan yang berkunjung ke Singapura. Kemudian berikutnya ini ada manfaat konservasi alam ya adik-adik. Ini ada seperti ini. Nah, di sini tugas kita bisa membuat peta pikiran manfaat konservasi alam. Karina sudah buatkan contohnya seperti ini. Ya, jadi yang pertama, melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam, melindungi spesies flora dan fauna, menjaga kualitas lingkungan, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan, untuk menyelaraskan kehidupan manusia dengan lingkungan, lalu pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana, lalu melindungi kekayaan dan ini tadi sudah ya. Nah, ini ya adik-adik contohnya. Nah, sekarang kita kecilkan dulu. Nah, berikutnya adik-adik ini ada pohon keluarga ya. Nah, di sini contohnya ini ada mulai dari kakek nenek. Ya, lalu kakek nenek memiliki anak, ibu dan bapak ya. Ibu dan bapak ini berarti ibu kita. Nah, aku nih sebagai si Udin ya. Nah, kemudian lalu ada bibi dan paman ya. Dan ada anaknya kita sebut sepupu. Ya, Udin menyebut ini sepupu. Sekarang adik-adik coba buatkan ini ya, nih. Buatkan pohon keluargamu ya, identifikasi tanggung jawab setiap keluarga ya. Nah, ini pertama tanggung jawab ayah. Kalau yang ini nanti adik-adik buat sendiri ya, sesuai dengan kondisi pohon keluarga adik-adik. Ya, contohnya seperti ini. Nah, tanggung jawabnya Karina buat di sebelah kanan. Kalau ayah menjadi pemimpin yang bijak dalam menaati aturan yang berlaku, kemudian memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya, menjadi pelindung keluarga, lalu menjadi teladan yang baik bagi anggota keluarga, menjadi guru yang cakap bagi anggota keluarga, menjadi teman diskusi bagi anggota keluarga, menjadi penghibur keluarga, dan menjadi delegasi untuk kerabat dan lingkungan. Kemudian tanggung jawab ibu menjadi pembina keluarga yang mampu membuat harmonis anggota keluarga, mematuhi aturan yang ditetapkan suami selama tidak melanggar norma, kemudian mengelola hasil nafkah untuk keluarganya, menjadi teladan bagi anggota keluarga, menjadi teman diskusi anggota keluarga, menjadi penghibur keluarga, mengurus dan merawat anggota keluarga, memberikan perlindungan dan kasih sayang yang tulus pada anak-anaknya. Lalu tanggung jawab anak bisa untuk kakak atau adik.
menaati segala anjuran dan perintah yang diberikan kedua orang tua, membantu ayah dan ibu sesuai kemampuan, menyenangkan hati orang tua ya, lalu menghormati ayah dan ibu dan anggota keluarga lain, menjaga suasana kondusif dan nyaman dalam lingkungan keluarga, mengutamakan belajar daripada bermain, lalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi anak yang disiplin. Ya. Kemudian berikutnya ada infografis ya tentang sampah Jakarta. Ya. Kemudian analisislah informasi yang kamu dapatkan dari infografis ini ya. Nah, sekarang Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Produksi sampah warga Jakarta tiap hari sekitar 6.270 ton atau setara dengan berat badan 25 ekor paus biru besar. Sampah Jakarta mampu menimbun tanah seluas 4 kali lapangan sepak bola. Komposisi jenis sampah Jakarta adalah 54% sampah organik, 15% sampah kertas, 14% sampah plastik, dan 17% sampah campuran dari kaca, logam, dan sebagainya. Dari semua sampah tersebut, hanya 79% yang dapat terangkut ke TPST Bantar Gebang. Sisanya tidak terangkut atau sudah didaur ulang. Sampah berdampak pada kesehatan. Misalnya, sisa pembakaran sampah dapat menghasilkan 75 zat racun yang lain. Serta hewan yang biasa mengelilingi sampah dapat menjadi media penyakit. Sampah juga berdampak pada lingkungan, misalnya cairan yang dihasilkan sampah dapat mencemari tanah dan air. Selain itu, 1 ton sampah juga menghasilkan gas metan yang dapat meningkatkan suhu bumi. Sampah juga dapat membahayakan lingkungan karena sampah bisa menimbulkan bahaya ledakan yang seperti kejadian ledakan sampah pada 21 Februari 2005 yang menelan korban jiwa. Nah, adik-adik ini kalau dirasa terlalu banyak, beberapa paragraf boleh dihilangkan ya. Dari segi estetika, sampah juga menimbulkan masalah tersendiri. Masalah pelik sampah ini karena masyarakat masih tidak tahu bagaimana mengelola sampah. Sebanyak 55% masyarakat tidak tahu cara mengelola sampah. Ya, kemudian sebanyak 74% sampah hanya dibuang atau ditumpuk, 2% sampah dibakar, dan hanya 19% masyarakat yang mengerti cara penanganan sampah. Tanggapan masyarakat masih rendah terhadap cara penanganan sampah sebanyak 98% menganggap sampah itu kotor dan bau. Dan baru 2% masyarakat yang sudah kreatif dengan melakukan daur ulang sampah. Sebanyak 65% masyarakat rela membayar lebih retribusi sampah atau asal sampah dikelola dengan baik. Namun ada harapan agar masalah sampah ini bisa teratasi karena 7,6 dari skala 10 masyarakat untuk turut bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah. Nah, ini agak banyak karena informasinya banyak sekali ya adik-adik ya. Berikutnya, bentuk tanggung jawab sebagai anggota masyarakat adalah dengan mengurangi sampah dari sumbernya, yaitu dengan menghabiskan makanan, menghindari barang dengan umur pakai pendek, membeli produk kemasan besar, serta melakukan daur ulang. Jika sampah masih ada atau masih berproduksi dari sumbernya, maka metode pemilahan sampah dapat membantu mengurangi dampak sampah. Sampah yang mudah busuk dikomposkan untuk dijadikan pupuk dan sampah sulit busuk bisa diatur ulang dengan cara dijual atau disumbangkan. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia bebas sampah 2020. Nah ini ya. Nah kemudian berikutnya kita identifikasi tanggung jawab kita sebagai masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah ya. Nah ini Karina buatkan lebih dari 6, nanti adik-adik pilih saja. Yang pertama, mengurangi menggunakan kembali daur ulang dan menggantikan sampah, mengurangi sampah dan mengurangi pemakaian plastik, kemudian membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang ya, kemudian pemilahan sampah, menjaga lingkungan dari polusi atau limbah, bergotong royong membersihkan sampah di lingkungan sekitar, menimbun sampah yang tidak bisa didaur ulang, mengkampanyekan gerakan bersih sampah, dan mengajak masyarakat untuk membangun bank sampah. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, dan di-like video Karina. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.